Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Ustazah, berjumpa lagi dengan Ustazah Sari di pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Ananda, sebelum kita berdoa, Ustazah akan menyampaikan pada anak Ustazah, kalau Ananda rajin dalam menuntut ilmu, sering mengulang pelajaran di rumah, maka pelajaran yang kita pelajari akan lebih mudah kita dapat. Baiklah, sekarang sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa bersama-sama. Ya, tampung tangannya, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Amin. Semoga dengan kita berdoa, maka pikiran kita, hati kita dibukakan oleh Allah. Dan jangan lupa kita selalu membaca doa. Berdoa kepada Allah, ya Allah, bukakanlah hatiku, bukakanlah pikiranku dalam menimba ilmu di jalanmu. Baiklah Ananda, tematik tema 2, bermain di lingkunganku, sub tema 4, bermain di tempat wisata, di pembelajaran yang keempat. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, dengan mendengarkan pembacaan teks bermain perosotan, siswa dapat menyebutkan dan mencatat isi teks pendek yang dibaca dengan cermat dan penuh percaya diri. Yang kedua, dengan mengamati gambar tentang keragaman benda pada permainan perosotan, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang keberagaman lingkungan sekitar dengan berpedoman pada teks yang telah dibacakan dengan cermat. Yang ketiga, dengan melakukan pengamatan sederhana tentang keberagaman benda di dalam permainan perosotan, siswa dapat mengelompokkan keragaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan wujudnya dengan membaca teks percakapan tentang pembagian, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan pembagian dengan cermat. Yang kelima, dengan mengerjakan latihan tentang pembagian, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah pembagian dengan cermat. Yang keenam, dengan mengamati teks percakapan, siswa dapat mengidentifikasikan langkah-langkah membuat karya hias dengan bahan alami dengan benar. Yang terakhir, dengan mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hias dengan bahan alami, siswa dapat membuat karya hias kartu ucapan selamat ulang tahun kepada orang tua menggunakan bahan alami dengan benar. Nah, Ananda yang seleh-selehah, langsung saja ya. Amatilah gambar berikut ini. Apa yang sedang dilakukan Beni? Ya. Berikutnya, pernahkah kamu melakukan permainan yang dilakukan kawan kamu? Ya, sekarang dengarkanlah cerita dari Ustazah tentang bermain perosotan. Ya, simak baik-baik ya. Jadi pendengar yang baik ya. Oke, judulnya adalah bermain perosotan. Ada dua perosotan
bermuara di kolam bola. Bolanya berwarna-warni. Naik perosotan menggunakan tangga yang menyamping. Di belakang ada jaring yang terbuat dari tali. Perosotan berada di dekat pohon saga yang memiliki biji berwarna merah. Benny sedang bermain perosotan bersama temannya. Benny sedang melaju di tengah perosotan. Ia tampak gembira dengan tangan direntangkan. Edo sedang siaga di atas perosotan. Dayu sedang berada di perosotan yang lain. Ia sedikit tertinggal oleh Benny. Siti tampak siaga di atas perosotan. Mei tampak sedang asik naik tangga perosotan. Udin sudah di dalam kolam bola tempat bermuaranya perosotan. Lani juga sudah di dalam kolam berwarna. Lani dan Udin sedang berusaha menuju ke tepi kolam bola. Bu guru mengawasi siswanya. Benda yang terdapat pada permainan perosotan adalah bola berwarna-warni, tangga, perosotan, tali. Nah, dari cerita yang Ustazah bacakan, mari sama-sama kita menjawab pertanyaan berikut ya. Ya, siap Ananda? Bagus. Pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan Benny? Bagus sekali. Benny dan teman-temannya bermain perosotan. Yang kedua, siapa yang berada di dalam kolam bola? Ya, yang berada di kolam bola adalah Udin dan Dayu. Yang ketiga, bagaimana perasaan anak-anak saat bermain perosotan? Ya, perasaannya sangat senang dan gembira. Yang keempat, siapa yang bersiap-siap melakukan perosotan? Bagus. Yang siap-siap melakukan perosotan adalah Siti dan Edo. Yang kelima, apa saja benda yang ada pada permainan perosotan? Ya, bagus. Benda yang ada di dalam permainan perosotan, yang pertama adalah bola, yang kedua perosotan, yang ketiga tali, yang keempat jaring, yang kelima tangga. Nah, amatilah gambar di bawah ini. Ustazah sudah memberikan salah satu contoh cerita tentang anak-anak yang sedang bermain. Sekarang Ustazah minta kepada Ananda untuk menceritakan kembali cerita dari gambar yang anak Ustazah amati, kemudian tulislah dengan bahasa Ananda sendiri. Selanjutnya, kita belajar mengenai ciri-ciri benda. Pada pertemuan sebelumnya, kita juga sudah belajar mengenai ciri-ciri benda. Masih ingat Ananda? Ya. Alhamdulillah. Sekarang, benda yang akan saya tampilkan, silakan Ananda amati. Ini adalah jaring. Warnanya ada bermacam-macam. Ada biru, merah, kuning, ungu, hijau, dan lain-lain. Yang kedua, terbuat dari tali. Yang ketiga, bentuknya ada persegi dan ada juga persegi panjang. Yang keempat, kegunaannya adalah untuk bermain. Perhatikan gambar yang kedua. Ciri-ciri gambar yang kedua adalah, ya, ini namanya perosotan. Perosotan ini warnanya ada juga bermacam-macam. Ada warna kuning, warna hijau, warna ungu, warna biru, dan lain-lain. Perosotan ini ada yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari besi. Berikutnya, bentuknya adalah persegi panjang. Kegunaan perosotan ini adalah untuk bermain.
Perosotan ini juga termasuk ke dalam benda padat. Selanjutnya, silakan amati gambar berikut ini. Ciri-ciri benda di samping adalah, ya, bentuknya bulat. Yang kedua, warnanya juga bermacam-macam. Ada warna kuning, warna merah, warna biru, warna oranye, warna hijau, dan lain-lain. Juga terbuat dari plastik. Kegunaannya juga untuk bermain. Termasuk ke dalam benda padat juga. Nah, dari beberapa benda yang Ustazah tampilkan tadi, sekarang saya minta kepada Ananda, perhatikan gambar di bawah ini dengan cermat. Kelompokkanlah gambar di bawah ini dengan memberikan tanda centang yang tergolong ke dalam benda padat. Amatilah gambar di bawah ini. Bu, ada biji berwarna merah. Banyak berjatuhan dari pohon ini. Biji apakah ini, Bu? Ini namanya biji pohon saga. Bijinya kering, bisa dimanfaatkan untuk membuat karya seni, kata Bu Guru. Pernahkah Ananda membuat karya hias? Ya, bahan apa saja yang Ananda gunakan? Oke, pada kesempatan kali ini Ustazah akan menjelaskan bahan yang akan kita gunakan dalam membuat karya hias dan langkah-langkahnya yang akan kita gunakan dalam membuat karya hias tersebut. Ya, salah satu karya hias biasanya dibuat dari biji saga. Selain buah saga, ada juga bahan yang dapat digunakan seperti biji kacang tanah, biji kacang hijau, biji kacang kedelai, dan masih banyak jenis biji-bijian yang bisa kita gunakan dalam membuat karya hias. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan yang pertama adalah biji saga. Yang kedua, kertas karton. Kemudian alat yang kita gunakan adalah lem. Langkah-langkah dalam membuat karya hias, yang pertama, sediakanlah alat dan bahan seperti biji saga, kertas karton, lem, biji-bijian lain yang kamu butuhkan untuk variasi. Yang kedua, buat pola yang kamu inginkan dengan pensil. Yang ketiga, tempel biji ke karton. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah salah satu contoh karya hias dari biji saga. Selanjutnya, untuk Ananda lebih paham lagi, silakan Ananda kerjakan latihan berikut ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai pembagian 3 bilangan. Perhatikan contoh berikut. 12 dibagi 2 dibagi 3. Ada berapa bilangannya di sana? Ya, ada 3 bilangannya. Langkah awal yang harus kita kerjakan adalah kita membagi 2 bilangan yang berada di depan. Berarti yang kita bagi terlebih dahulu adalah 12 dibagi 2. Sama dengan 6. Karena 6 dikali 2 sama dengan 12. Kemudian kita masuk ke dalam soal yang ketiga. Hasil 6 yang kita peroleh tadi, kita bagi kembali dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi dapat disimpulkan 12 dibagi 2 dibagi 3 sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Cara yang kedua, dengan melakukan pengurangan yang berulang sampai hasil akhir 0, lalu kita hitung berapa kali kita menguranginya. Contohnya, 12 dibagi 2 dibagi 3.
Caranya adalah kita kurangkan 12 dikurang 2. Dapat hasilnya? Ya, dapat hasilnya 10. Kemudian 10 kita kurangkan lagi 2. Dapat hasilnya 8. 8 kita kurangi lagi 2. Dapat hasilnya 6. Selanjutnya 6 kita kurangkan 2. Dapat hasilnya 4. 4 dikurangkan 2. Dapat hasilnya 2. Terakhir 2 dikurang 2. Maka hasil terakhirnya adalah 0. Kemudian kita hitung kembali berapa kali kita mengurangkannya dari 12 dikurang 2, 10 dikurang 2, 8 dikurang 2. Itu terdapat 6 kali kita mengurangkan. Selanjutnya 6 dibagi 3. Caranya kita kurangkan sampai hasil akhirnya adalah 0. 6 dikurang 3 sama dengan 3. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Nah, berapa kali kita mengurangkannya? Ya, benar. Kita mengurangkannya ada 2 kali pengurangan. Jadi, dapat disimpulkan di sini 12 dibagi 2 dibagi 3, maka kita peroleh hasilnya adalah 2. Selanjutnya, soal di bawah ini dengan benar dan ditulis langsung di kertas double folio yang sudah Ananda sediakan. Oke, Ananda yang seleha, dari pelajaran yang kita pelajari hari ini, kira-kira apa yang dapat kita simpulkan, nak? Ya, yang pertama yang dapat kita simpulkan adalah Ananda dapat menyebutkan isi teks dari cerita bermain perosotan yang dibaca dengan baik. Yang kedua, Ananda dapat menceritakan hasil pengamatan tentang main perosotan dengan bahasa Ananda sendiri. Yang ketiga, Ananda dapat mengetahui isi bacaan yang dibacakan dengan baik. Yang keempat, Ananda dapat menyebutkan ciri-ciri benda yang ada di lingkungan sekitar seperti bola yang berbentuk bulat, berwarna-warni, dan termasuk benda padat. Yang kelima, Ananda dapat menyebutkan alat dan bahan yang digunakan dalam membuat karya hias. Di antaranya, alat dan bahannya ada biji saga, kertas karton, dan lem. Yang terakhir, Ananda dapat menyelesaikan soal dalam pembagian bilangan dengan benar. Nah, Ananda yang seleha, sebelum Ustazah akhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa sesudah belajar. Yuk, tampung tangannya, baca doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini Ustazah akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.